Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 9. Ketika sudah 2-3 kali Paksi berada di pasar dan dengan sengaja berusaha membuat hubungan dengan beberapa orang, maka Paksi mulai berkenalan dengan beberapa orang yang sering berada di pasar itu. Setiap kali Paksi tentu bertemu dengan Kinong yang masih saja menerima upah dari orang-orang yang berbelanja yang memerlukan tenaganya. Demikian pula ibunya. Jika Kinong sempat duduk beristirahat dan berbincang, maka Paksi mengetahui bahwa ayah Kinong masih saja gila berjudi dan tidak segan-segan merampas uang ibunya yang didapatkannya dengan bekerja keras bersama Kinong di pasar. Setiap kali kakak perempuanku hanya dapat menangis. Sebenarnya ia ingin juga bekerja seperti kami di pasar. Tetapi ibu melarangnya. Kakakmu seorang perempuan, Kinong. Ibumu agaknya tidak rela melihat anaknya perempuan bekerja keras di pasar sebagaimana dilakukan oleh ibunya dan anaknya laki-laki. Kinong mengangguk-angguk. Anak itu tiba-tiba saja bangkit berdiri ketika ia melihat ibunya datang kepadanya. Sambil tersenyum ibunya berkata, "Sudah cukup untuk hari ini Kinong. Kita dapat pulang agak awal. Aku sudah membeli beras seberuk. Cukup untuk hari ini. Jika kau besok akan beristirahat, aku kira tidak ada masalah. Aku masih ada uang." "Simbok dapat uang banyak?" bertanya Kinong. "Tidak banyak, Kinong, tetapi cukup buat kita. Aku juga masih mempunyai uang," berkata Kinong. "Kau bawa saja. Masukkan ke dalam bumbung tabunganmu." Kinong mengangguk-angguk. Sementara ibunya berkata hampir berbisik. "Bukankah kau ingin segera supit seperti kawan-kawanmu itu? Nah, kau sudah merasa terlambat. Jika uangmu nanti terkumpul dan ada sisa uang Simbok serba sedikit, kau dapat supit sebelum tahun depan." Wajah Kinong menjadi cerah. Katanya, "Baik, Embok. Aku akan menabung." Ibunya tertawa. Diusapnya kepala anak itu sambil berdesis. "Nah, marilah kita pulang." Tetapi keduanya tertegun ketika mereka melihat seorang laki-laki berwajah kasar. Matanya kemerah-merahan, sementara pakaiannya nampak kusut. Kinong tiba-tiba menjadi ketakutan. Hampir di luar sadarnya, Kinong berdesis. "Embok, itu ayah." Ibu Kinong pun melangkah surut. Di dekapnya anaknya yang ketakutan. Sementara itu, laki-laki yang matanya kemerah-merahan itu melangkah mendekati ibu Kinong sambil membelalakan matanya. "Sampai siang begini kau masih belum pulang?" "Aku baru selesai, Pak," jawab perempuan itu. "Kau tentu dapat uang banyak. Berikan kepadaku." "Sudah aku belikan beras, Pak. Kita sudah kehabisan beras. Uangku hanya cukup untuk membeli beras seberuk." "Bohong. Berikan uangmu kepadaku." "Pak." Ibu Kinong berusaha untuk menjawab dengan sareh. "Marilah kita pulang. Mungkin aku masih mempunyai sisa uang sedikit. Tetapi jangan di sini. Di sini banyak orang." Tetapi laki-laki itu tidak peduli. "Cepat, berikan uang itu kepadaku, atau aku tampar wajahmu. Aku tidak peduli apakah di sini banyak orang atau tidak. Aku perlu uang itu." "Baik, baik. Tetapi marilah, kita pergi ke tikungan itu." "Tidak!" teriak laki-laki itu. Ibu Kinong menjadi sangat gelisah. Tetapi suaminya tidak menghiraukannya. Bahkan sekali lagi ia membentak. "Berikan uang itu sekarang. Apakah kau tuli?" Beberapa orang telah mengerumuninya. Seorang laki-laki mendekat sambil bertanya, "Apa yang terjadi?" "Jangan ikut campur," bentak laki-laki itu pula. "Ini adalah persoalan suami istri." Paksi pun sudah berdiri di antara orang-orang yang berkerumun. Tetapi ia benar-benar dicengkam oleh keraguan, persoalan itu adalah persoalan seorang suami dengan istrinya. Jika ia mencampurinya, apakah itu bukan berarti bahwa ia telah memperburuk hubungan itu? Jika suaminya mendendam, bukankah keadaan istrinya akan menjadi semakin sulit? Selagi Paksi merenung, ia pun terkejut. Beberapa orang perempuan menjerit. Laki-laki itu telah menampar wajah istrinya. Kinong pun menangis sambil berpegangan baju ibunya. "Simbok, Simbok." Suaranya melengking berkepanjangan. "Diam kau monyet," bentak ayahnya.
Tetapi Ibu Kinong itu tidak menangis. Ia pun menarik ujung kain ikat pinggangnya. Dengan tangan gemetar ia melepas ikatan uang di ujung kain ikat pinggangnya itu. Namun tiba-tiba kerumunan orang itu menyibak. Dari antara mereka muncul seorang perempuan yang terasa asing bagi orang-orang yang ada di pasar itu. Seorang perempuan dengan pakaian yang khusus. Di bawah kainnya yang disingsingkannya, ia mengenakan celana hitam yang longgar. Sebilah pedang terselip di pinggangnya. Di kepalanya dikenakan ikat kepala hitam pula. Namun rambutnya dibiarkan terurai di punggungnya. Apa yang terjadi? Suaranya melengking tinggi. Semua orang memandang kepadanya. Sementara itu, ayah Kinong pun nampak menjadi cemas. Dengan suara gemetar ia berkata, "Istriku inilah. Ia telah mengambil uangku. Apakah ia tidak kau beri belanja untuk keperluannya sehari-hari?" "Sudah. Aku memberinya belanja secukupnya. Ia memang pemboros. Ia suka membeli barang-barang yang tidak berguna. Ia suka pula makan di warung-warung di antara banyak laki-laki." Perempuan dalam pakaian asing itu memandang Ibu Kinong dengan seksama. Ia melihat setitik darah di sudut bibir Ibu Kinong itu. Namun Paksi terkejut sekali ketika ia mendengar perempuan asing itu berkata, "Seorang istri yang suka mencuri uang suaminya memang harus dihajar habis-habisan." "Hi, kau curi uang suamimu untuk diboroskan?" Jawaban Ibu Kinong juga mengejutkan Paksi. Dengan suara yang hampir tidak terdengar Ibu Kinong itu menjawab, "Aku mengambilnya ketika ia sedang tidur." Kau berbakat menjadi pengkhianat. Kembalikan uang itu. Kau nodai nama perempuan. Aku juga perempuan. Aku tidak pernah mencuri uang suamiku. Aku justru memberikan apa saja yang ia minta dariku." Ibu Kinong membuka ikatan pada ujung kain ikat pinggangnya. Diserahkannya beberapa keping uang yang tersisa kepada suaminya. Sambil menerima uang itu, suaminya berkata, "Aku ampuni kau kali ini. Tetapi jika sekali lagi terjadi, aku mungkin tidak dapat mengekang diriku lagi." Laki-laki itu pun kemudian melangkah pergi meninggalkan Kinong yang menangis. Tetapi ibunya tetap tidak menangis. Paksi memandang wajah perempuan itu dengan jantung yang berdegup semakin cepat. Rasa-rasanya Ibu Kinong itu sudah tidak mempunyai air mata yang tersisa. Namun perempuan asing itu mencibirkan bibirnya sambil berkata, "Untunglah suamimu seorang penyabar. Jika tidak, maka rahangmu akan dihancurkannya." Ibu Kinong tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba saja Kinonglah yang berteriak, "Simbok tidak bersalah. Ayah yang penjudi. Ia selalu merampas uang Simbok." "Kinong," potong ibunya sambil mendekap anaknya. "Sudahlah. Jangan dipersoalkan lagi." Tetapi Kinong masih tetap menangis. Sementara itu perempuan dengan pakaian yang asing itu berkata, "Ini anakmu, hi?" Ibu Kinong mengangguk. Berkata Paksi kemudian, "Ternyata anakmu yang masih kecil itu sudah kau ajari berbohong. Kau ajari ia menghina ayahnya yang meneteskan benih di dalam perutmu." "Tidak. Bukan maksudku." Kinong masih akan berteriak lagi. Tetapi ibunya segera menutup mulutnya. Namun orang-orang yang berkerumun itu terkejut sekali lagi. Seorang laki-laki yang masih terhitung muda, tiba-tiba saja menyibak kerumunan orang itu. Dipandanginya perempuan dalam pakaian asing itu sambil berkata, "Apa sebenarnya maksudmu? Aku tahu, kau tentu murid dari Goa Lampin. Murid seorang iblis perempuan yang membenci sesama perempuan. Kau, muridnya, agaknya mempunyai tabiat yang sama. Dari mana kau tahu tentang aku?" Perempuan itu menjadi tegang. "Kenapa kau bertanya? Kau pakai dengan bangga ciri perguruanmu. Kau pakai pada ikat kepalamu yang hitam itu, lambang lingkaran yang dibelah dengan garis tegak berwarna merah. Lambang dari sekelompok perempuan berilmu tinggi yang merendahkan derajat sesama perempuan. Iblis kau. Kau murid dari Padepokan SAD. Aku tidak ingkar. Kau tentu mengenal ciri-ciri perguruan SAD. Aku memang salah seorang murid perguruan itu. Kenapa kau campuri urusanku? Kenapa kau mencampuri urusan suami istri itu? Kau kira dugaanmu benar, bahwa perempuan itu mencuri uang suaminya? Ia mengaku sendiri. Perempuan itu adalah contoh perempuan yang ingin menjunjung tinggi martabat suaminya.
Ia tidak mau membuat suaminya malu di hadapan orang banyak. Tetapi anak laki-laki itu berkata dengan jujur. Nah, aku cenderung percaya kepada anak itu daripada pengakuan ibunya. Sudahlah, Kisanak. Berkata Ibu Kinong itu kemudian. Biarlah terjadi sebagaimana yang terjadi. Aku mohon diri. Aku akan pulang. Aku tidak mau menjadi tontonan terlalu lama di sini. Aku berterima kasih kepada semuanya yang menaruh perhatian terhadap persoalan yang aku hadapi. Pulanglah, Nyi. Mudah-mudahan kemarahan suamimu tidak berkepanjangan. Kau memang harus bersabar menghadapi sikapnya. Tetapi yakinkan dirimu, kau perempuan yang baik. Desah perempuan yang berpakaian asing itu. Orang-orang dari perguruan SAD memang pemuja perempuan. Tidak semua perempuan. Jawab laki-laki yang masih terhitung muda itu. Kami menghargai perempuan sewajarnya. Tetapi kami tidak dapat menghargai perempuan dari Goa Lampin. Kau telah menghina kami. Geram perempuan itu. Namun laki-laki yang masih terhitung muda itu tidak menghiraukannya. Sekali lagi ia berkata kepada Ibu Kinong. Pulanglah. Mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa denganmu setelah kau berikan uangmu kepada suamimu. Ibu Kinong pun kemudian telah menggandeng anaknya. Tetapi ketika mereka melangkah, Kinong sempat berlari mengambil keranjang kecilnya. Sekilas ia memandang Paksi yang berdiri termangu-mangu. Namun kemudian ia pun berlari kepada ibunya. Sejenak kemudian ibu dan anak itu pun meninggalkan tempat itu, menembus kerumunan orang-orang yang masih terpancang di tempatnya. Namun perhatian mereka kemudian telah berpindah kepada dua orang perempuan dan laki-laki yang kemudian saling berhadapan. Ketika ketegangan terasa semakin mencengkam, maka orang-orang yang berkerumun itu pun telah bergeser surut. Lingkaran itu pun melebar. Beberapa orang justru telah membenahi barang-barang dagangan mereka. Jika kawan mereka berdatangan, maka perkelahian akan meluas. Berkata salah seorang pedagang nasi tumpang yang dagangannya tinggal tersisa sedikit. Lalu katanya, lebih baik aku pulang. Beberapa orang telah berbuat serupa. Seorang penjual dawet telah memanggul sisa dawetnya menjauh. Dalam pada itu, maka perempuan yang berpakaian asing itu agaknya benar-benar menjadi marah. Karena itu, maka katanya, aku tidak akan pergi sebelum aku membuat perhitungan dengan kau yang telah menghina perguruan kami. Itu terserah kepadamu. Aku tidak peduli. Tetapi aku akan meninggalkan tempat ini. Kau juga tidak akan meninggalkan tempat ini sebelum kau berlutut di hadapanku dan mohon maaf atas kelancanganmu, mengucapkan kata-kata penghinaan atas perguruan kami. Jangan aneh-aneh. Jangan bermimpi tentang sesuatu yang tidak akan pernah terjadi. Kau tahu watak orang-orang Goa Lampin? Tahu. Mereka adalah perempuan-perempuan yang membenci perempuan. Di perguruan Goa Lampin memang terdapat beberapa orang laki-laki. Mereka hidup dalam dunia mimpi, karena laki-laki di perguruan Goa Lampin diperlakukan seperti anak-anak emas yang manja. Apakah kau merasa iri, bahwa kau bukan salah seorang di antara mereka yang menjadi pilihan penghuni Goa Lampin? Laki-laki yang terhitung muda itu tertawa berkepanjangan. Di sela-sela derai tertawanya ia berkata, kau kira aku merasa berbahagia hidup dalam sangkar seperti mereka yang kehilangan harga dirinya sebagai seorang laki-laki? Aku terbiasa hidup dalam pengembaraan yang kadang-kadang penuh dengan bahaya. Tetapi dunia laki-laki memang keras. Kami, perempuan-perempuan dari Goa Lampin tidak akan menghindari kekerasan. Terutama untuk melindungi laki-laki betina yang kalian simpan di Goa Lampin itu. Perempuan itu benar-benar menjadi marah. Dengan garang ia berkata, bersiaplah. Aku akan menundukkanmu dan memaksamu tinggal di dalam sangkar di Goa Lampin. Guru akan dapat membuatmu menjadi jinak, karena kau akan kehilangan segala kebanggaan sebagai seorang yang terbiasa mengembara di dunia olah kanuragan. Tetapi guru akan dapat memberikan kebanggaan baru kepadamu sebagai seorang laki-laki sejati. Gila. Geram laki-laki yang masih terhitung muda itu. Katanya dengan wajah yang menjadi merah. Penghinaan yang kau lontarkan tidak dapat dimaafkan lagi. Perempuan yang berpakaian asing itu tidak menjawab. Ketika laki-laki yang masih terhitung muda itu melangkah maju, maka perempuan itu pun segera bersiap. Sejenak kemudian, maka keduanya telah terlibat dalam perkelahian yang semakin lama menjadi semakin sengit.
Orang-orang yang menyaksikannya telah menjadi semakin jauh. Paksi yang tidak ingin menarik perhatian, ikut pula bergeser menjauh. Namun dengan seksama ia memperhatikan kedua orang yang sedang bertempur itu. Bukan saja untuk melihat siapakah yang kalah dan siapakah yang menang, namun Paksi pun ingin melihat dan mengenali mereka meskipun mereka tidak mempergunakan ciri-ciri perguruan mereka. Ternyata kedua orang itu memiliki landasan ilmu yang sudah mapan. Namun keduanya masih belum sampai pada tataran tertinggi dari ilmu kanuragan. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia berbangga terhadap dirinya sendiri. Ketika kedua orang yang bertempur itu nampaknya sudah sampai pada tataran tertinggi dari kemampuan yang telah mereka warisi, kemampuan mereka masih jauh berada di bawah kemampuan Paksi sendiri. Karena itu, hampir di luar sadarnya Paksi pun berdesis. Aku harus berterima kasih kepada guru, kepada orang yang mengaku pengikut Kebolorok dan terutama kepada Ki Marta Brewok. Karena dengan bimbingan mereka aku telah memiliki ilmu yang cukup mapan. Sementara itu, di bawah bimbingan Ki Marta Brewok ilmuku masih terus berkembang. Dalam pada itu, pertempuran pun menjadi semakin sengit. Beberapa kali kedua belah pihak telah berhasil menyusupkan serangan mereka di sela-sela pertahanan lawannya. Ketika laki-laki yang masih terhitung muda itu terlambat menangkis serangan lawannya, maka kaki lawannya itu telah menghantam dadanya, sehingga laki-laki itu terdorong beberapa langkah surut. Namun ketika perempuan yang berpakaian asing itu memburunya, maka dengan sigapnya laki-laki itu meloncat ke samping. Satu putaran yang cepat telah mengayunkan kakinya ke arah kening lawannya. Perempuan itu sempat melihat serangan lawannya. Dengan cepat kedua lengannya telah melindungi kepalanya. Tetapi ayunan kaki itu demikian kerasnya sehingga perempuan itu hampir saja kehilangan keseimbangannya. Untunglah bahwa dengan sigap ia menggeliat dan sesaat kemudian, perempuan itu sudah tegak berdiri dengan kokohnya. Namun lawannya justru bergerak cepat. Serangan-serangannya kemudian datang beruntun seperti banjir bandang. Perempuan yang berpakaian asing itu mulai terdesak. Betapapun ia mencoba mengimbangi kecepatan gerak lawannya, namun beberapa kali ia harus berloncatan menghindar serta mengambil jarak. Tetapi lawannya selalu saja mendesaknya. Serangan-serangannya seakan-akan menjadi semakin cepat memburunya. Dalam keadaan yang sulit, maka perempuan yang berpakaian asing itu telah menarik pedangnya dengan cepat. Satu ayunan yang deras hampir saja memenggal kepala laki-laki yang masih terhitung muda itu. Namun laki-laki itu sempat meloncat jauh-jauh untuk mengambil jarak. Namun perempuan itu pun memburunya. Ia tidak ingin kehilangan saat-saat berharga ketika laki-laki itu masih terkejut mendapat serangannya itu. Namun ketika perempuan itu mengayunkan pedangnya sekali lagi menyerang ke dahi lawannya, maka laki-laki itu menangkisnya dengan pedangnya pula. Benturan senjata itu pun tidak dapat dielakkan. Bunga api memercik dari benturan dua bilah pedang yang terbuat dari baja pilihan. Perempuan itu menggeram. Sekali pedangnya berputar, kemudian dengan loncatan kecil pedang itu terjulur ke arah dada. Tetapi lawannya cukup tangkas. Pedang itu mengenainya. Laki-laki itu meloncat surut, sementara pedangnya menebas serangan lawannya. Yang terjadi kemudian adalah benturan antara dua jenis ilmu pedang yang mempunyai landasan dasar yang berbeda. Namun keduanya menunjukkan kemampuan mereka sehingga pertempuran itu pun menjadi semakin menegangkan. Paksi menyaksikan pertempuran itu dengan dahi yang berkerut. Kedua orang yang bertempur itu masih harus lebih banyak berlatih agar ilmu mereka menjadi semakin berkembang. Bagi Paksi, keduanya masih terhitung pada tataran yang belum dapat dibanggakan. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia juga mempunyai sebuah senjata yang tidak kalah garangnya dari pedang di gubuknya. Ia mempunyai sebatang tongkat yang di tangannya akan dapat menjadi lebih berbahaya daripada pedang di tangan kedua orang itu. Namun Paksi masih saja tetap berada di pinggir arena, di antara beberapa orang yang menyaksikan pertempuran itu dari jarak yang semakin jauh. Namun Paksi pun kemudian menjadi berdebar-debar. Nampaknya keduanya benar-benar telah dicengkam oleh kemarahan yang membuat darah mereka mendidih, sehingga mereka tidak lagi mengekang diri. Mereka benar-benar telah tenggelam dalam nafsu untuk membinasakan lawan masing-masing. Tetapi semakin lama perempuan dalam pakaian asing itu menjadi semakin terdesak. Betapapun ia berusaha untuk bertahan, namun senjata lawannya seakan-akan selalu memburunya. Paksi menjadi berdebar-debar ketika perempuan yang berpakaian asing itu menjadi semakin terdesak. Ujung pedang lawannya bahkan telah mulai menyentuh kulitnya,
sehingga sebuah goresan kecil menyilang di lengannya, mengoyak bajunya. Perempuan itu mengumpat. Bajunya yang koyak dan kulitnya yang berdarah, membuatnya sangat marah. Tetapi lawannya, seorang laki-laki yang merasa terhina oleh sikap perempuan itu, nampaknya benar-benar telah tersinggung. Ia ingin benar-benar merendahkan lawannya di hadapan banyak orang yang menyaksikan pertempuran itu meskipun dari kejauhan. Karena itu, maka ketika lawannya menjadi semakin terdesak, laki-laki itu berkata, "Aku memberi kesempatan kepadamu untuk menyerah, berlutut dan mohon maaf. Aku akan memaafkanmu, karena perguruan SAD memang tidak ingin bermusuhan dengan perguruan Goa Lampin. Meskipun ada perbedaan-perbedaan yang mendasar, tetapi kita dapat berjalan sendiri-sendiri tanpa saling mengganggu." "Setan kau!" geram perempuan itu. "Kau jangan mencoba menghina perguruan Goa Lampin. Tetapi satu kenyataan harus kau hadapi. Kau sudah terluka. Bajumu sudah koyak. Jika kita bertempur terus, maka bajumu akan terkoyak di mana-mana, sedangkan luka di tubuhmu akan menganga semakin lebar." Wajah perempuan itu menjadi merah. Ia memang tidak dapat mengelakkan diri dari kenyataan bahwa bajunya memang sudah terkoyak. Tetapi harga dirinya sebagai murid dari Goa Lampin tidak memungkinkannya untuk menyerah. Namun dalam keraguan-raguan itu, terdengar suara seorang perempuan lain dengan lantangnya. "Kau anak dari perguruan SAD. Apakah kau memang sengaja memulai permusuhan dengan kami?" Laki-laki yang masih terhitung muda, yang datang dari perguruan SAD itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian wajahnya menjadi tegang. Ia melihat seorang perempuan lain yang melangkah mendekati perempuan yang hampir dikalahkannya itu. Perempuan yang muncul berjalan dari antara banyak orang yang menyaksikan pertempuran itu dari jarak yang agak jauh. Murid perguruan SAD itu tidak segera menjawab. Yang dilihatnya adalah seorang perempuan dalam pakaian yang wajar, seperti perempuan-perempuan lain yang pergi ke pasar. Ia mengenakan kain lurik berwarna coklat. Bajunya pun berwarna coklat pula. Selembar selendang lurik yang juga berwarna coklat, tetapi sedikit lebih tua dari bajunya, tergantung di pundaknya. Langkah perempuan itu pun tidak menunjukkan langkah yang berbeda dengan kebanyakan perempuan. Langkah-langkah kecil meskipun cepat. Perempuan yang berpakaian asing, yang lengannya terluka itu memandang perempuan yang datang itu dengan penuh harap. Bahkan ketika perempuan dalam pakaian lurik coklat itu mendekat, perempuan yang terluka pundaknya itu mengangguk sambil merendahkan tubuhnya pada lututnya. "Aku sudah melihat apa yang terjadi," berkata perempuan berpakaian coklat itu. "Ya, guru," jawab perempuan yang terluka lengannya. "Anak dari perguruan SAD itu mencampuri urusanku." Perempuan berpakaian coklat itu memandang laki-laki yang disebutnya dari perguruan SAD itu dengan tajamnya. Sekali lagi ia berkata, "Kau sengaja membuat persoalan dengan kami, perguruan Goa Lampin?" "Bukan maksudku," jawab laki-laki itu. "Jadi kenapa kau campuri urusan muridku?" Ialah yang mula-mula mencampuri urusan orang dengan sikap yang tidak adil. Apapun yang dilakukan, biarlah dilakukan. Tetapi perempuan itu telah merendahkan harga diri, justru seorang perempuan seperti dirinya. "Sudah aku katakan, apapun yang dilakukan, jangan mencampurinya. Aku tidak senang melihat kelakuanmu seperti itu. Ingat." Tetapi selama orang-orang dari perguruan Goa Lampin masih tetap mencampuri persoalan orang lain dengan sikap yang tidak adil, maka kami tidak akan tinggal diam. "Sejak kapan gurumu mengajarimu berlaku seperti itu? Kau tentu bukan orang baru di perguruan SAD, menilik kemampuanmu. Justru karena itu kau tentu tahu, apa saja yang dilakukan oleh gurumu. Iblis yang licik dan curang. Aku menduga bahwa kau adalah guru dari perguruan Goa Lampin sesuai dengan sikap perempuan yang terluka itu. Tetapi itu bukan berarti bahwa kau dapat menghina guruku. Lalu apa yang akan kau lakukan? Apa? Kau tidak perlu membunuh diri di sini untuk sekedar membela nama baik gurumu. Aku sudah mengenal gurumu dengan baik. Kau pun tentu juga sudah mengenalnya. Apalagi? Laki-laki yang masih terhitung muda dari perguruan SAD itu termangu-mangu. Namun tiba-tiba orang dari Goa Lampin itu berkata, "Aku ulangi tawaran muridku. Kami mengundangmu untuk datang ke Goa Lampin. Kau pantas tinggal bersama kami." "Cukup." Wajah laki-laki dari perguruan SAD itu menjadi merah.
Tetapi perempuan yang berpakaian coklat itu tersenyum. Katanya, "Jangan marah. Hanya sebuah tawaran. Aku masih mempunyai harga diri sebagai seorang laki-laki. Aku bukan sebangsa laki-laki yang kau kumpulkan di perguruanmu." Tetapi perempuan yang berpakaian coklat itu tersenyum. Orang-orang yang berkerumun dari jarak yang agak jauh itu menjadi berdebar-debar. Perempuan itu memang cantik. Apalagi ketika ia tersenyum sambil melangkah mendekati laki-laki dari perguruan SAD itu. Orang-orang yang menyaksikan sikap perempuan itu menjadi tegang. Paksi pun mengerutkan dahinya. Laki-laki dari perguruan SAD itu masih menggenggam senjatanya. Tetapi perempuan cantik itu masih saja tersenyum sambil melangkah lebih dekat lagi. Laki-laki itu tiba-tiba saja telah mengacukan pedangnya. Dengan lantang ia berkata, "Jangan mendekat lagi. Aku dapat membunuhmu." Tetapi perempuan itu menjawab dengan tenang, "Kau tidak akan melakukannya, anak manis." Ketika perempuan cantik dengan pakaian coklat itu menjadi semakin dekat dengan senyumnya yang masih saja mengembang, tiba-tiba saja ujung pedang laki-laki itu menunduk. Semakin dekat perempuan itu daripadanya, maka pedang itu pun menjadi semakin merunduk pula. "Nah," berkata perempuan berpakaian coklat itu, "bukankah lebih baik begitu? Kau memang bukan seorang laki-laki yang jahat. Kau adalah laki-laki yang lembut, yang pantas untuk tinggal bersama kami." Laki-laki itu menunduk. "Jangan malu, pandang wajahku," berkata perempuan cantik itu. Laki-laki itu memang mengangkat wajahnya, memandang wajah perempuan cantik itu. Sementara perempuan cantik itu juga memandang mata laki-laki itu seakan-akan tembus sampai ke pusat jantungnya. Paksi menjadi berdebar-debar. Laki-laki dari perguruan SAD itu adalah laki-laki yang tegar. Namun tiba-tiba saja kepalanya menunduk. Pedangnya terkulai di tangannya yang lemah. Laki-laki itu seakan-akan menjadi tidak berdaya sama sekali. Perempuan cantik berpakaian coklat itu tertawa. Ia benar-benar telah menguasai laki-laki yang masih terhitung muda itu. "Sarungkan senjatamu. Kau tidak akan pernah mempergunakannya lagi. Seorang penyabar. Jika tidak, maka rahangmu akan dihancurkannya." Laki-laki itu seakan-akan telah kehilangan penalarannya. Disarungkannya senjatanya tanpa disadarinya. Paksilah yang benar-benar menjadi tegang. Ia tidak dapat membiarkan laki-laki itu begitu saja jatuh ke tangan perempuan berpakaian coklat itu. Paksi pun tahu bahwa perempuan itu adalah perempuan yang cantik. Tetapi Paksi pun menyadari bahwa kecantikan itu hanya nampak pada wujud lahiriahnya saja. Sikapnya terhadap laki-laki dari perguruan SAD itu telah menunjukkan wataknya yang sebenarnya. Apalagi sikap itu dilakukannya di hadapan banyak orang tanpa malu. Namun Paksi masih harus memperhitungkan banyak hal tentang perempuan itu. Paksi mulai membayangkan, apa jadinya jika dirinya yang kemudian berdiri dengan kepala tunduk tanpa dapat memberikan perlawanan sama sekali. Tentu ada kekuatan yang tidak terlawan oleh laki-laki itu, berkata Paksi di dalam dirinya. Namun dalam pada itu, ketika laki-laki dari perguruan SAD itu benar-benar telah kehilangan kesadarannya, sehingga seakan-akan telah menjadi seekor lembu yang telah dicocok hidungnya, tiba-tiba saja terasa angin berhembus perlahan-lahan. Tidak terlalu kencang. Namun angin yang tidak terlalu kencang itu pun kemudian telah berputar, seperti sebuah angin pusaran kecil. Hanya debu-debu kecil yang terangkat oleh angin pusaran yang lemah itu. Namun angin pusaran yang lemah itu telah bergerak dengan cepat. Tiba-tiba saja angin pusaran itu seakan-akan telah membelit laki-laki dari perguruan SAD yang telah kehilangan kesadarannya itu. Perempuan cantik dari Goa Lampin itu terkejut. Tiba-tiba ia menengadahkan wajahnya. Beberapa langkah ia bergerak surut menjauhi laki-laki dari perguruan SAD itu. "Setan tua. Kenapa kau selalu menggangguku? Marilah, kita selesaikan persoalan kita sampai tuntas." Tidak terdengar jawaban. Tetapi yang terjadi kemudian adalah, bahwa laki-laki yang kehilangan kesadaran itu tiba-tiba mengangkat wajahnya. Seperti orang terbangun dari tidurnya ia memandang berkeliling. Namun tiba-tiba saja laki-laki itu meloncat mundur sambil menarik senjatanya dari sarungnya. Dengan garang ia pun berkata, "Apa yang sudah kau lakukan?" Perempuan yang semula nampak cantik dengan senyum yang selalu menghiasi bibirnya itu mengerutkan dahinya.
Wajahnya tidak lagi nampak ramah seperti sebelumnya. Baik. Tiba-tiba perempuan itu melangkah mundur. Aku bebaskan muridmu yang satu ini sekarang. Tetapi jika sekali lagi ia mencampuri urusan muridku tentang apa saja, maka ia akan hanyut ke dalam dunia mimpinya yang indah. Sayang, kau sudah terlalu tua untuk itu. Cukup. Laki-laki yang memegang senjatanya itulah yang membentak. Tetapi perempuan itu tertawa berkepanjangan sambil berkata, "Jangan menyalak begitu garang serigala kecil. Kau dapat melakukannya jika gurumu ada di dekatmu." Laki-laki itu tidak menjawab. Sementara perempuan cantik yang berpakaian coklat itu pun melangkah meninggalkan laki-laki itu sambil berkata kepada muridnya, perempuan yang lengannya tergores senjata itu. "Marilah. Biarlah anak itu kita lepaskan kali ini." Laki-laki dari perguruan SAD itu tidak memburunya. Tetapi ketika ia memandang berkeliling, maka wajahnya serasa menjadi panas. Laki-laki itu merasa sangat malu, setelah ia sadari apa yang terjadi atas dirinya. Karena itu, maka dengan serta-merta laki-laki itu pun segera melangkah pergi, meninggalkan lingkungan pasar yang dicengkam oleh ketegangan itu. Demikian laki-laki itu pergi, sementara kedua orang perempuan yang aneh itu tidak nampak lagi, maka orang-orang pun menjadi sibuk. Mereka pun segera membenahi barang dagangan mereka. Paksi sendiri masih berdiri termangu-mangu. Bahkan kemudian Paksi itu telah berdiri bersandar sebatang pohon di depan pasar yang menjadi semakin sepi. Ketika Paksi melihat seorang penjual makanan yang duduk dengan wajah sendu menunggui dagangannya, ia pun melangkah mendekat. Sambil duduk di sebelahnya, Paksi bertanya, "Kau tidak pulang, Bibi?" Perempuan itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Kau lihat, Ger. Daganganku masih banyak. Jika tidak ada orang yang membeli lagi serba sedikit, aku tidak akan dapat berjualan lagi besok, karena aku tidak mempunyai uang cukup untuk membeli bahan-bahannya. Hari ini daganganku hampir masih utuh. Apakah karena ketegangan tadi, maka makanan yang Bibi jajakan ini tidak laku?" "Siapa yang akan sempat berpaling pada makanan yang aku jajakan?" jawab perempuan itu. Paksi menarik nafas panjang. Sementara perempuan itu berkata, "Aku tidak tahu apa yang dapat aku lakukan besok." Sejenak Paksi merenungi makanan itu. Ia sendiri sedang menjalani laku. Ia hanya dapat makan 3 jenis bahan pangan setiap hari. Satu jenis makanan itu tentu sudah mengandung 3 atau bahkan lebih jenis bahan pangan. Sepotong wajik terbuat dari ketan, gula, garam dan santan kelapa. Bahkan kadang-kadang dengan penyedap manis jangan. Tetapi Paksi tidak sampai hati melihat kegelisahan perempuan tua itu. Karena itu, maka Paksi pun kemudian berkata, "Bibi, di rumahku akan ada tamu, kebetulan bahwa Bibi masih mempunyai makanan yang cukup. Karena itu, aku akan membeli beberapa potong. Kau akan membeli makananku?" Wajah perempuan itu menjadi cerah. "Tetapi tidak terlalu banyak, Bibi." Ternyata Paksi membeli lebih dari separuh sisa makanan yang dijajakan itu, sehingga perempuan itu mengucapkan terima kasih berkali-kali sambil tersenyum berulang kali. Sejenak kemudian, maka Paksi pun telah membawa makanan yang dibungkus dengan daun pisang itu. Tetapi Paksi tidak tahu untuk apa makanan sebanyak itu, karena ia sendiri tidak dapat memakannya. Sementara itu, pasar memang menjadi semakin sepi. Perempuan yang menjual makanan itu pun telah membenahi dagangannya pula. Nampaknya dengan uang yang didapatnya dari Paksi, ia akan dapat berjualan lagi esok pagi. Sementara itu Paksi masih kebingungan dengan makanannya. Namun akhirnya Paksi berkesimpulan untuk membawa makanan itu pulang. Ketika di jalan pulang ia melihat sekelompok gembala sedang beristirahat di bawah sebatang pohon yang rindang. Sementara kambing-kambing mereka pun berkeliaran di padang rumput yang hijau, maka Paksi tertegun. Beberapa orang anak di antaranya sudah dikenalnya, karena Paksi pernah berbincang-bincang dengan mereka. Karena itu, maka Paksi pun telah mendatanginya. Sambil duduk bersama mereka, Paksi berkata, "Hi, aku membawa makanan buat kalian." "Makanan apa, Kang?" bertanya seorang anak yang kuncung di ubun-ubunnya memanjang sampai ke dahi. Paksi membuka bungkusan makanannya. Di antaranya beberapa potong wajik, jadah, beberapa bungkus hawuk-hawuk dan cemplon. Anak-anak gembala itu nampak ragu-ragu. Sementara Paksi berkata, "Jangan malu.
Aku sengaja membelinya untuk orang yang sedang berkumpul seperti ini. Hari ini hari ulang tahun kelahiranku. Tumbuk. Tetapi dengan tidak terduga seorang dari anak-anak itu bertanya. Tumbuk berapa? 2 atau 3? Kalau 2, Kakang nampaknya terlalu tua. Kalau tumbuk 3, Kakang nampaknya terlalu muda. Ayahku baru saja memperingati ulang tahunnya pada tumbuk 3. Paksi tersenyum. Katanya. Umurku sudah 24, sama dengan umur ayahmu. Tetapi ayah sudah nampak tua. Dia akan pernah mempergunakannya lagi. Sekarang berapa umurmu? Bertanya Paksi. 7 tahun. Jawab anak itu. Hitung, berapa tahun umur ayahmu ketika ibumu melahirkan, jika sekarang umurnya baru 24. Anak itu termangu-mangu. Ia tidak dapat menjawab pertanyaan Paksi. Namun Paksi pun bertanya pula. Siapa yang mengatakan bahwa ayahmu baru saja ulang tahun pada tumbuk 3? Tentu keliru. Mungkin tumbuk 4. Anak itu masih saja termangu-mangu. Tetapi Paksi pun kemudian berkata, nah, lupakan saja umur ayahmu dan umurku. Sekarang, marilah kita makan bersama-sama. Anak-anak itu tidak menunggu lebih lama lagi. Mereka segera memungut makanan sesuai dengan selera masing-masing. Ini masih ada. Berkata Paksi. Anak-anak itu hanya saling berpandangan. Masih seonggok makanan yang tersisa. Tetapi anak-anak itu nampaknya enggan untuk mengambil lagi. Paksi tersenyum. Namun ia pun segera bangkit sambil berkata, aku akan pulang. Terserah kepada kalian, apakah kalian akan menghabiskan makanan itu atau tidak. Tidak ada yang menyahut. Karena itu, maka Paksi pun kemudian berkata, sudahlah. Aku minta diri. Diusapnya kepala beberapa orang anak yang sedang menggembalakan kambing itu. Kemudian Paksi itu pun segera melangkah pergi. Ketika Paksi sudah meloncati parit dan berdiri di jalan, maka ia pun berpaling. Dilihatnya anak-anak itu sedang sibuk berebut makanan yang ditinggalkan oleh Paksi. Paksi tersenyum. Seorang anak yang melihat Paksi berpaling, menggamit kawan-kawannya. Tetapi ketika mereka melihat Paksi mengangkat tangannya, maka mereka pun bersorak sambil melambaikan tangan mereka yang masih menggenggam sepotong makanan. Paksi pun menjadi gembira melihat anak-anak itu menjadi gembira. Sekilas memang terbayang kembali masa kanak-kanaknya. Ia juga sering berada di dalam satu lingkungan permainan dengan kawan-kawannya. Ia sempat bergembira. Tertawa lepas tanpa kekangan. Bahkan sampai umurnya menginjak 17. Namun jika ia sudah menginjak ambang pintu rumahnya, maka rasa-rasanya hidupnya menjadi sepi dalam kesendiriannya. Kedua adiknya dapat bergaul rapat dengan ayahnya. Tetapi Paksi sendiri merasa, hubungannya dengan ayahnya terasa renggang. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Namun masa-masa itu sudah lewat. Ia tidak lagi harus bertanya-tanya tentang dirinya. Di gubuk kecil di kaki gunung itu ia telah berjuang di bawah bimbingan Ki Marta Brewok untuk bukan saja menjadi dirinya, tetapi membentuk dirinya sendiri. Paksi berjalan terus. Panas matahari tidak dihiraukannya. Ia sudah terbiasa terpanggang sinar matahari saat-saat ia berlatih di sanggarnya yang terbuka. Ketika Paksi kemudian sampai di gubuknya, maka ia pun segera berbenah diri, sehingga sejenak kemudian ia sudah siap untuk melakukan latihan-latihan ringan, menggerakkan urat-urat darahnya serta melemaskan otot-ototnya. Paksi tidak terlalu lama berlatih. Ia pun kemudian pergi ke sungai untuk membersihkan badannya dan mencuci pakaiannya. Ketika matahari menjadi semakin rendah, Paksi sempat beristirahat, duduk di belakang gubuk kecilnya. Ia melihat seekor ular yang merayap dengan cepat melintas menuju ke semak-semak belukar. Seperti dikatakan oleh Ki Marta Brewok, di sekitar tempat itu memang terdapat banyak sekali ular dari berbagai macam jenis, sehingga karena itu, maka Paksi tidak pernah lupa setiap hari menelan obat yang diberikan oleh Ki Marta Brewok untuk menawarkan racun. Sambil beristirahat, Paksi sempat merenungi apa yang dilihatnya di pasar itu. Ia memang merasa pengalamannya, bahkan pengalaman jiwanya, menjadi semakin kaya. Ia melihat seorang ayah yang ingkar akan kewajibannya, dan bahkan telah menjadi benalu bagi istri dan anak-anaknya. Ia pun melihat dua orang dari dua perguruan yang berbeda. Ia sempat mengenali gaya dan ciri ilmu dua perguruan.
Namun ia pun sempat mengenali watak dari dua perguruan itu. Terutama perguruan Goa Lampin. Ketika Paksi sempat mengenang apa yang terjadi atas laki-laki yang sempat dihisap ke dalam lingkungan perguruan Goa Lampin, maka rasa-rasanya bulu-bulu tengkuknya meremang. Laki-laki yang terkurung di dalam gua itu akan menjadi apa saja nantinya, pertanyaan itu telah membuat Paksi merasa ngeri. Sementara itu, ia harus mengakui bahwa perempuan cantik yang berpakaian coklat itu tentu perempuan yang berilmu tinggi. Dalam keadaan yang demikian, rasa-rasanya ia ingin segera bertemu dan berbicara dengan Ki Marta Brewok. Ia ingin menanyakan apa yang sebenarnya terjadi dengan laki-laki dari perguruan SAD itu. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian bangkit berdiri. Diraihnya kapaknya yang terselip pada dinding rumahnya. Namun sambil melangkah ke halaman, Paksi teringat pada perempuan tua yang berjualan makanan. Nampaknya hidupnya dan barangkali juga dengan keluarganya, tergantung dari setampah makanan yang dijajakannya itu. Namun sejenak kemudian Paksi pun telah tenggelam dalam kerjanya. Dengan kapaknya ia membelah gelondong-gelondong kayu bakar. Kemudian kayu yang sudah terbelah itu dijemurnya di sisa panasnya matahari. Tetapi kayu-kayu itu tidak perlu ditempatkan di tempat nampaknya hujan masih belum segera turun. Paksi pun waktunya dengan berlatih pula. Yang terlindung, karena kemudian telah mengisi sambil duduk di atas sebongkah batu, Paksi mempertajam kemampuan bidiknya dengan sasaran yang lebih kecil yang pernah dilakukan. Seikat jerami yang digantung di tempat yang lebih jauh dari latihan-latihannya terdahulu. Paksi mengakhiri latihannya ketika senja turun. Tiba-tiba saja ia telah mengharapkan Ki Marta Brewok datang secepatnya. Ternyata Ki Marta Brewok seolah-olah mengetahui keinginan Paksi itu. Demikian gelap turun, Ki Marta Brewok telah berada di tempat itu. Aku memang mengharap Ki Marta Brewok datang lebih awal. Desis Paksi. Aku juga tahu. Jawab Ki Marta Brewok. Kau tentu melihat peristiwa yang terjadi di pasar itu. Kau tentu melihat murid dari perguruan Goa Lampin dan murid dari perguruan SAD bertempur. Kau juga tahu kedatangan iblis betina, maha guru dari perguruan Goa Lampin itu. Apakah Ki Marta Brewok juga melihatnya? Aku tidak sengaja melihatnya. Tetapi aku mengikuti perkembangan keadaan sejak semula. Aku melihat laki-laki yang memukul istrinya itu. Aku melihat bagaimana perempuan Goa Lampin itu mencampuri persoalan suami istri itu dan bagaimana anak dari perguruan SAD itu ikut pula melibatkan diri. Ki Marta. Desis Paksi. Ada yang ingin aku tanyakan. Apa yang sebenarnya terjadi ketika laki-laki dari perguruan SAD itu tiba-tiba kehilangan pribadinya? Ia menjadi seakan-akan pasrah serta melakukan segala perintah perempuan berpakaian coklat itu. Perempuan itu mempunyai kekuatan semacam kekuatan sihir. Siapa yang dipandangi matanya serta orang yang dipandangi matanya itu memandang matanya pula, maka ia akan terpengaruh oleh kuasa ilmu perempuan itu. Orang yang demikian tidak lagi tahu apa yang dilakukan. Ia berbuat apa saja sesuai dengan kehendak perempuan yang menyihirnya itu. Bahkan untuk membunuh diri sekalipun. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Ki Marta Brewok berkata, ada baiknya kau melihatnya, Paksi. Dengan demikian kau mendapat satu pengalaman baru. Sehingga kau harus belajar, bagaimana menghadapi pengaruh sihir seperti itu. Paksi mengangguk-angguk kecil. Di samping itu, berkata Ki Marta Brewok, kau harus mengenali kedua perguruan itu pula. Serba sedikit kau tentu sudah mendapat gambaran isi dari perguruan Goa Lampin. Goa Lampin sebenarnya adalah nama sebuah goa kecil. Namun padepokan yang dibangun di sekitar goa itu kemudian disebut Padepokan Goa Lampin. Padepokan itu dibangun sedemikian rupa, sehingga goa itu berada di dalam padepokan itu. Paksi masih mengangguk-angguk, sementara Ki Marta Brewok pun berkata, sedangkan perguruan SAD adalah perguruan yang samar-samar. Aku tidak dapat mengetahui dengan pasti garis kebijaksanaan pemimpinnya. Tetapi untuk sementara kau harus berhati-hati. Aku melihat sifat-sifat yang agak licik pada perguruan itu. Ki Marta. Berkata Paksi kemudian. Apakah ada cara-cara khusus untuk mengatasi kekuasaan sihir itu? Ilmu itu sangat mengerikan. Aku tidak pernah menjadi gelisah melihat berbagai macam ilmu. Tetapi aku benar-benar ngeri mengenang kekuatan ilmu sihir itu.
Aku selalu dibayangi oleh angan-angan, apa yang terjadi dengan diriku jika aku jatuh ke tangan iblis betina itu. Lebih baik dadaku ditembus oleh ujung tombak daripada terpengaruh oleh ilmu itu. Ki Marta Brewok tersenyum. Katanya, baiklah. Aku akan berusaha membantumu. Kau harus melapisi kesadaranmu dengan ketahanan jiwani yang tinggi. Aku akan menjalani laku apapun untuk menemukan kekuatan yang dapat melawan ilmu sihir itu. Kau harus menyelesaikan laku yang sedang kau jalani sekarang lebih dahulu, Paksi. Sementara itu, kau dapat mempersiapkan dirimu untuk menjalani laku berikutnya. Kau tidak usah berpikir, kapan kau harus berangkat untuk meneruskan pencarianmu atas cincin itu. Aku yakin bahwa dalam waktu 1-2 tahun, cincin itu masih belum diketemukan. Seandainya cincin itu sudah diketemukan, maka masih dapat dipertanyakan, siapakah yang menemukan cincin itu. Paksi mengangguk-angguk. Namun rasa-rasanya ia menjadi semakin mantap. Namun Ki Marta Brewok itu masih berkata pula. Untuk sementara Paksi, kau dapat menghindarkan diri dari pengaruh sihir itu dengan lembaran ketabahan hati serta berusaha untuk tidak memandang orang yang kau curigai mempunyai ilmu sihir itu pada matanya. Namun menurut pengetahuanku, di perguruan Goa Lampin hanya perempuan iblis yang menjadi pemimpinnya itu sajalah yang memiliki kemampuan ilmu sihir. Sedangkan kau sudah pernah melihat orang itu, sehingga kau dapat berhati-hati seandainya kau karena sesuatu hal berhadapan dengan orang itu. Bukankah sebagaimana kau lihat, perempuan yang lengannya terluka itu sama sekali tidak mempunyai kemampuan ilmu semacam itu? Paksi mengangguk-angguk. Baiklah. Berkata Ki Marta Brewok. Kau harus mempersiapkan diri. Kita akan berlatih lagi. Meskipun sebenarnya kau sudah sampai ke puncak, tetapi kau masih harus berusaha membuka pintu-pintu indramu lebih lebar lagi, agar ilmumu dapat menjadi semakin berkembang. Sejenak kemudian Paksi pun telah tenggelam lagi dalam latihan-latihan yang berat. Ia harus mengasah penglihatan, pendengarannya dan bahkan pangreitanya. Sedikit lewat tengah malam, Ki Marta Brewok mengakhiri latihan itu. Setelah beristirahat sejenak, Ki Marta Brewok sempat makan bersama Paksi. Namun Paksi masih terikat dengan laku yang sedang dijalaninya. Aku terpaksa harus ikut makan hanya dengan garam. Desis Ki Marta Brewok. Paksi tersenyum. Meskipun hanya dengan garam, ternyata Ki Marta Brewok itu makan cukup banyak. Katanya, supaya tenaga di dalam tubuh ini tidak menyusut, maka kita harus makan banyak. Menurut pendapatku kau sudah memilih laku yang benar dengan cara yang benar. Setiap hari kau ganti jenis makanan yang 3 itu. Sekali-sekali kau makan bayam rebus saja di samping nasi. Lain kali, ikan air yang kau panggang dengan garam. Kemudian kau makan ketela yang kau rebus dengan gula kelapa. Dengan demikian aku tidak merasa jenuh dengan 1-2 jenis makanan, Ki Marta. Otakmu cukup terang. Kau dapat melanjutkannya sampai pada suatu saat kau harus melakukan patigeni. Demikianlah, seperti yang dikatakan oleh Ki Marta Brewok, Paksi melanjutkan laku yang dijalaninya. Di samping laku itu, Paksi sekali-sekali juga turun untuk pergi ke pasar. Beberapa orang telah dikenalnya. Anak muda yang hampir setiap hari pergi mengantar dan menjemput ibunya yang berjualan kain lurik, telah dikenalnya dengan akrab pula. Sementara itu, setiap kali Paksi berada di pasar, ia selalu mencari Kinong meskipun hanya untuk berbincang sebentar. Bahkan dengan diam-diam Paksi telah mengikuti dan melihat, di mana rumah Kinong itu. Rumah Kinong sebenarnya termasuk rumah yang sedang. Meskipun bukan joglo, tetapi di bagian depan rumahnya terdapat pendapa. Namun rumah itu menjadi tidak terpelihara. Sebuah kandang berdiri di sebelah rumah. Tetapi kandang itu juga sudah kosong. Tidak ada seekor lembu pun yang berada di dalam kandang itu. Yang masih nampak berkeliaran di halaman adalah beberapa ekor ayam. Sementara itu, Paksi tidak lagi melihat murid-murid dari perguruan Goa Lampin berkeliaran di pasar. Kecuali jika mereka tidak mengenakan ciri-ciri perguruannya sehingga tidak dapat mengenalinya. Demikian pula para cantrik dari Padepokan SAD. Namun dengan demikian Paksi sendiri harus berhati-hati agar tidak menarik perhatian orang lain. Terutama orang-orang dari perguruan Goa Lampin. Apalagi jika perempuan yang disebut sebagai mahagurunya itu. Dalam pada itu, laku yang dijalani Paksi sudah hampir sampai pada saatnya genap 40 hari 40 malam. Karena itu, maka Ki Marta Brewok pun kemudian berkata,
Paksi, bersiaplah. Kau akan segera sampai pada puncak laku yang harus kau jalani. Kau harus mengetahui apa yang harus kau lakukan saat kau menjalani Patigeni. Apa yang harus aku lakukan, Kimarta? Kau akan aku bawa ke satu tempat yang tersembunyi, agar selama kau menjalani laku terakhir, kau tidak terganggu. Kau jangan membawa makanan apapun kecuali pisang, kunyit dan kencur. Selama 3 hari 3 malam, sehingga selama kau menjalani laku itu, kau hanya boleh makan 3 buah pisang. Paksi menyadari bahwa laku yang harus dijalaninya tentu sangat berat. Tetapi Paksi tidak akan ingkar. Apapun yang harus dilakukan, akan dilakukan menurut kemampuannya. Namun dalam pada itu Kimarta Brewok pun berkata, tetapi apapun yang kau lakukan, kau tidak boleh melupakan kewajibanmu terhadap sumber hidupmu. Paksi mengangguk-angguk. Sejak kecil ibunya telah memperkenalkannya dengan sumber hidupnya, sehingga Paksi tumbuh di dalam ikatan yang semakin lama semakin erat. Sikap ayahnya yang mendorong Paksi semakin dekat dengan ibunya, membuat Paksi semakin dekat pula dengan Yang Maha Agung sesuai dengan tuntunan yang diberikan oleh ibunya. Ketika Paksi berada di gubuk kecil di kaki gunung itu, maka ia justru merasa hubungannya menjadi semakin erat dengan sumber hidupnya itu. Demikianlah, maka Kimarta Brewok pun nampak menjadi semakin berhati-hati membimbing Paksi. Laku yang dijalaninya pun menjadi semakin berat. Ia tidak lagi harus melakukan latihan-latihan yang berat di sanggar terbukanya. Tetapi di setiap tengah malam, Paksi duduk di atas sebuah batu yang besar bersama Kimarta Brewok. Tuntunan yang diberikan pun mulai berkisar. Kimarta Brewok mulai memperkenalkan kekuatan-kekuatan yang tersimpan di dalam diri Paksi. Kimarta Brewok mulai mengajarkan bagaimana Paksi dapat mengungkapkan kekuatan-kekuatan itu. Latihan-latihan mengatur pernafasan sebagai landasan untuk melakukan sikap dan perbuatan selanjutnya dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Kimarta bahkan menilik setiap gerak yang terjadi di dalam tubuh Paksi. Menjelang hari ke-40 maka latihan-latihan pun menjadi semakin khusus, latihan-latihan kewadagan pun menjadi semakin sedikit. Kimarta Brewok menganjurkan agar Paksi memanfaatkan waktu yang luang di siang hari untuk melakukan latihan-latihan kewadagan. Dengan demikian, maka Paksi pun telah mengalami tempaan lahir dan batin. Dengan segenap kemampuan yang ada, Paksi melakukan segalanya dengan kesungguhan. Akhirnya Paksi pun telah sampai pada hari ke-40. Paksi menyadari bahwa ia akan sampai pada puncak laku yang berat. Tetapi Kimarta Brewok telah mempersiapkannya dengan sebaik-baiknya. Lahir dan batin. Ketika senja turun, maka Paksi pun menjadi berdebar-debar. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan kemudian. Ia sudah menyediakan 3 buah pisang sebagaimana dipesankan oleh Kimarta Brewok. Kemudian kunyit dan kencur serba sedikit. Ketika kemudian Kimarta Brewok itu datang, Paksi pun benar-benar telah siap. Nampaknya kau telah mempersiapkan diri dengan baik, Paksi. Sudah waktunya kau menjalani puncak laku yang akan membuka kemungkinan bagimu untuk mengendalikan semua unsur kekuatan di dalam dirimu sesuai dengan kehendakmu. Kekuatan yang bagi banyak orang tersimpan dan tidak dapat dipergunakan karena mereka tidak mengenali diri mereka sendiri seutuhnya, akan dapat kau pergunakan sebaik-baiknya. Tetapi ingat Paksi. Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang baik, yang hidup di dalam lingkungan sesamanya. Karena itu, jika Yang Maha Agung memperkenankan kau memiliki kemampuan yang lebih dari orang lain, kau dapat mempergunakannya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat kita. Kita tidak boleh mempergunakannya dengan semena-mena. Bukan saja atas sesama, tetapi juga atas lingkungan kita. Karena kita dan lingkungan kita adalah satu keutuhan yang saling bergantung dan saling mempengaruhi. Paksi mengangguk dalam-dalam sambil menjawab. Iya, Kimarta. Aku mengerti. Nah, baiklah. Sekarang, ikut aku. Paksi termangu-mangu sejenak. Sementara Kimarta Brewok berkata selanjutnya. Tutup pintu rumahmu. Simpanlah barang-barang terpentingmu. Benahi alat-alat dapurmu. Kita akan pergi selama 3 hari 3 malam. Bersambung ke bab 10. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.